Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan, Kasubag Bawaslu Kabupaten Pacitan, Sekretariat yang saya banggakan, teman-teman peserta yang saya hormati dari mantan Panwascam Pemilu dan Pilkada 2024 dan juga ada dari Karang Taruna dan KNPI Kabupaten Pacitan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, taufik dan hidayahnya sehingga bisa melaksanakan diskusi pada kali ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan diskusi terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh MC. Jadi acara ini mungkin lebih tepatnya kita namakan diskusi ya, bukan rapat. Jadi diskusi kali ini terkait dengan penghapusan threshold dan permasalahan ambang batas pilkada terhadap pemilu dan pilkada. Bapak Ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari-hari yang kita bisa bilang non tahapan pemilu ataupun pilkada. Tetapi walaupun tidak ada tahapan, kita selaku penyelenggara pemilu tetap mempersiapkan dan mengevaluasi terkait dengan eh, pemilu dan pilkada yang telah lalu. Kami mohon maaf jika pimpinan kami juga tidak lengkap karena juga Pak Ketua sedang ada acara di Jakarta dan juga ada beberapa pimpinan kami yang ada acara secara divisi masing-masing. Jadi walaupun non tahapan ternyata banyak agenda juga dari kami di Badan Pengawas Pemilu. Diskusi ini adalah program dari kami sebagai bentuk arahan dari provinsi untuk melaksanakan diskusi dari divisi hukum 1 bulan paling tidak 2 kali. Dan nanti akan kita bahas banyak hal di setiap diskusi. Kalau sekarang ini kita membahas mengenai PT dan ambang batas pilkada, ke depan mungkin banyak hal yang kita bahas. Bahkan mungkin kita juga akan bekerja sama dengan teman-teman dari organisasi, dari lembaga lain, dan lain sebagainya. Dan hari ini saya juga sangat senang karena ternyata teman-teman saya, teman-teman kami yang dulu pernah menjadi Panwascam masih mengikuti proses program-program di kami. Sudah ada banyak yang ikut gabung, walaupun tidak ada tahapan, bahkan mereka sukarela. Ya, semacam ini, semacam reunian juga buat teman-teman Panwascam. Saya juga terima kasih juga kepada Karang Taruna dan KNPI yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti diskusi kali ini. Harapan kami dari diskusi ini adalah kita semua akan menambah wawasan terkait dengan diskusi-diskusi yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Dan juga kami berharap agar Bapak Ibu peserta juga bisa aktif dalam mengikuti diskusi ini. Ini ada pemateri dari Universitas Brawijaya Malang
Saudara Torik. Jadi kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dan berdiskusi dengan beliaunya, karena beliaunya juga dosen. Ini karena mumpung beliaunya belum kuliah di luar negeri, karena sudah ditekan sama kampusnya untuk cepat-cepat kuliah di luar negeri. Jadi sebelum kuliah di luar negeri ini, saya ajak untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diskusi rutin Divisi Hukum seri 1 saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita mengucapkan doa sesuai keyakinan yang kita alami masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat penghapusan presidensial threshold dan permasalahan ambang batas pilkada, peluang dan tantangan pelaksanaan pemilu dan pilkada, Kamis 26 Juni 2025. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya, kami serahkan kepada moderator, kepada yang terhormat Saudara Asru Jatinugroho dipersilakan. Mohon izin pimpinan, Pak Nur, Mas Fata, dan Pak Agus, Pak Dino, dan Pak Samsul selaku Ketua, Bu Siti, serta yang saya hormati, serta Zoom, baik dari Panwaslu Kecamatan dan dari organisasi kepemudaan. Mukadimahnya saya ikutkan ke Mbak Sita sama Pak Nur tadi. Mohon izin sebelumnya, untuk topik kali ini kan presidensial threshold yang sudah 32 kali dilakukan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya kemarin diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 melalui putusan nomor 62 PUU Romawi 22 tahun 2024 yang sebelumnya itu ada di Undang-Undang Pemilu pasal 222 di mana pencalonan presiden adalah 20%. Ini untuk sekedar flashback mawon ya, nanti yang untuk lebih jelasnya nanti di narasumber mawon. Itu kan sebelumnya juga menyusul dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 22 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan MK ini mungkin kalau di luar penyelenggara pemilu mungkin terdengar asing karena memang sifatnya benar-benar memangkas ambang batas dukungan yang dulunya 20% menjadi 6,5 sampai dengan 10%, tergantung jumlah kursi dan jumlah DPT dari masing-masing daerah. Untuk selanjutnya mohon izin, saya akan memperkenalkan narasumbernya, yaitu Bapak atau Mas Torik Abdul Aziz Wibowo, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang aslinya orang Pacitan, beralamatkan Sidomulyo, Ngadirosio Pacitan. Mohon izin nggih, Bapak narasumber. Ini riwayat pendidikannya sarjana ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2022 dan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2023. Untuk asosiasi ataupun organisasinya
Ketua Advokat Konstitusi dan Asosiasi Studi Sosiolegal Indonesia atau yang sering disebut mungkin ASLESI. Yang kemarin habis ada konsolnas di UGM kalau tidak salah tanggal 22 dan 23 Juni 2025. Mungkin untuk meningkat waktu, saya langsung ke narsumawon nggih, monggo Pak atau Mas Torik Abdul Aziz Wibowo untuk dimulai mawon sesinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, Mas Asrul. Terima kasih atas waktunya dan juga salam hormat saya kepada Komisioner Bawaslu di Kabupaten Pacitan. Hadir di sini mungkin Mas Muhammad Nur dan juga seluruh jajaran dari Bawaslu Kabupaten Pacitan. Sekaligus salam hormat saya kepada rekan-rekan sekalian peserta baik dari Panwascam, KNPI, dan juga Karang Taruna di Kabupaten Pacitan. Em, Rasanya senang sekali bagi saya pribadi ya, karena bagaimanapun eh, ada kesan tersendiri ketika eh, bisa berkontribusi, khususnya berkontribusi secara positif sesuai dengan kemampuan saya mungkin, yaitu di kampung halaman, yakni di Kabupaten Pacitan. Ini saya juga cukup sering kalau pulang ke Kabupaten Pacitan tuh paling tidak tuh 3 bulan sekali itu saya selalu pulang ke Sidomulyo di Ngadirojo. Mungkin untuk teknis selanjutnya untuk share screen saya share screen sendiri saja ya. Saya mohon izin untuk share screen. Semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin saya diminta atau diamanahkan oleh Mas Muhammad Nur itu untuk menyampaikan diskusi, memberikan pengantar diskusi terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah di Indonesia. Jadi nanti kita sedikit banyak kita akan membahas berkaitan dengan evolusi, peluang, dan tantangan ke depan berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah di Indonesia. Sebelumnya perlu kita pahami bersama, ini apa yang dimaksud dengan threshold, yakni ambang batas, eh, bisa kita artikan tolok ukur pengisian jabatan-jabatan yang dipilih secara demokratis atau elected official. Kalau dulu pemilihan kepala daerah itu dipilih melalui DPRD, mungkin pasca reformasi kemudian dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga dapat kita kategorikan kepala daerah itu sebagai elected official. Demikian juga layaknya em, presiden, itu juga termasuk elected official. Terdapat dua model sebenarnya, presidensial threshold dan juga parliamentary threshold. Cuman perbedaannya adalah presidensial threshold itu untuk presiden atau jabatan-jabatan eksekutif, eh, presiden dan juga kepala daerah saya kategorikan sebagai jabatan eksekutif, sedangkan parliamentary threshold itu sebagai jabatan di legislatif. Eh, Ada latar belakang kenapa kemudian kok harus ada presidensial threshold, kenapa kemudian harus ada threshold atau ambang batas, yakni adalah karena sistem pemerintahan kita itu menggunakan sistem pemerintahan presidensil, sedangkan kita itu menggunakan sistem partai politik itu multipartai. Nah, Scotland Waring sendiri dalam risetnya tahun 1993 itu menyimpulkan bahwa kombinasi sistem pemerintahan presidensil dan juga presidensil dan juga multipartai itu cenderung menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil. Sebaliknya, em, Saibook dan Jayadi Hanan itu memberikan penjelasan bahwa koalisi menjadi sebuah keniscayaan pada kombinasi presidensil dan multipartai. Sehingga dengan sistem presidensil dan juga sistem multipartai, satu-satunya jalan untuk menghindari divided government atau pemerintahan yang terbelah antara eksekutif dan legislatif, itu harus ada yang namanya koalisi. Sehingga dipastikan bahwa eksekutif itu memiliki dukungan dari legislatif. Kemudian ini presidensial threshold yang ada di Indonesia.
Jadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, jadi presidensial threshold itu tujuannya adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Artinya dengan partai politik yang banyak, seperti di parlemen sekarang mungkin ada 9 partai politik, bahkan dulu mungkin pernah 12 atau 11. Partai-partai politik tersebut yang ada di parlemen kemudian disederhanakan melalui simpul-simpul koalisi. Jadi ada koalisi yang mendukung presiden dan juga ada koalisi yang eh, oposisi terhadap presiden. Demikian juga di kepala daerah. Jadi ada koalisi yang mendukung kepala daerah dan juga ada koalisi yang tidak mendukung kepala daerah. Hingga ada semacam check and balances atau perimbangan dan pengawasan terhadap eksekutif dan juga legislatif. Tujuannya adalah sama, memastikan presiden memiliki dukungan di parlemen. Nah, sebenarnya desain sebenarnya presidensial threshold itu didesain untuk sistem pemilu legislatif dan eksekutif yang tidak serentak. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita bisa bernostalgia di sejak 2004, 2009, dan juga 2014. Meskipun di pemilu-pemilu ini saya belum cukup umur untuk menjadi pemilih ya. Karena 2004 tuh saya masih 4 tahun dan 2014 tuh saya masih 14 tahun, jadi belum cukup umur untuk kemudian memilih. Tapi eh, setidak-tidaknya kita bisa memahami bahwa pada tahun-tahun tersebut dilakukan pemilihan legislatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua adalah pemilihan eksekutif, sehingga pemilunya tidak serentak. Nah, oleh karenanya diperlukan yang namanya presidensial threshold. Artinya pencalonan presiden itu didasari pada kursi di parlemen, kursi di DPR, sehingga nantinya ketika presiden terpilih itu memiliki dukungan di DPR. Menariknya tadi sudah disampaikan juga oleh em, moderator bahwa presidensial threshold itu merupakan ketentuan yang paling sering dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 32 kali dimohonkan oleh berbagai pihak, tapi putusan Mahkamah Konstitusi tetap teguh pada pendiriannya, yakni presidensial threshold itu adalah open legal policy. Nah, akhirnya pada tahun 2023, 2024 kemarin, 23, 24, Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi kemudian terbuka hatinya, menyatakan presidensial threshold adalah inkonstitusional. Kebetulan yang mengujikan di Mahkamah Konstitusi itu adalah adik-adik kelas saya di UIN Sunan Kalijaga Jogja ya, di Fakultas Syariah. Dan awalnya itu berdiskusi, gimana Mas kalau semisal kita mengujikan presidensial threshold ya. Saya sendiri sebenarnya pesimis gitu. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi akan membatalkan presidensial threshold. Ternyata eh, Mahkamah Konstitusi memilih jalan progresif yang kemudian akhirnya membatalkan presidensial threshold dan menyatakan presidensial threshold sebagai sesuatu yang inkonstitusional di Indonesia. Ini kita bisa melihat beberapa trajektori ya atau evolusi presidensial threshold sejak 2004 hingga 2019 yang berkorelasi juga dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang awalnya 15%, kemudian 2009 20% hingga 2019. Yang jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden itu relatif menurun, meskipun di 2024 kemarin eh, calon presiden dan wakil presiden kita itu terdapat 3 pasangan. Kemudian Mahkamah Konstitusi memilih membatalkan atau menyatakan presidensial threshold sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Tapi kita bisa melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni pada putusan nomor 14 tahun 2011 menyatakan bahwa eh, harus ada pemilu serentak, harus ada pemilu serentak di Indonesia. Tetapi meskipun sudah serentak, MK kemudian menetapkan atau mempertahankan presidensial threshold sebagai open legal policy. Artinya kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. Di sini adalah DPR dan juga Presiden. Kemudian putusan MK nomor 55 2019 juga memperkenalkan 6 alternatif keserentakan pemilu, yakni intinya adalah keserentakan DPR, DPD, dan juga Presiden. Artinya bagaimanapun model keserentakannya, yang penting adalah DPR, DPD, dan juga Presiden itu dipilih secara serentak. Kemudian yang keempat adalah putusan nomor 55 tahun 2020
partai politik yang lolos verifikasi pemilu 2019 memenuhi ketentuan parliamentary threshold. Pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Nah, ini yang putusan terakhir adalah putusan MK nomor 62 tahun 2024 yang menyatakan presidensial threshold adalah inkonstitusional. Selanjutnya berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah, perlu kita pahami bersama bahwa ambang batas sebelumnya, saat sebelum ada putusan MK, yakni untuk mencalonkan kepala daerah, setidak-tidaknya partai politik atau gabungan partai politik itu memiliki perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPRD. Artinya kalau misalkan jumlah kursinya itu ada 100, paling tidak gabungan partai politik atau partai politik untuk mencalonkan kepala daerah setidak-tidaknya memiliki 20 kursi di DPRD atau bisa diakumulasi dari 25% suara atau suara sah dalam pemilihan DPRD. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui dalam Undang-Undang Pilkada sebelumnya, yaitu diatur bahwa 20% dan 25% ini itu hanya diberlakukan kepada partai politik yang memiliki eh, anggota atau perwakilan di DPRD, sehingga partai politik di luar DPRD itu tidak bisa mencalonkan atau mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian putusan MK, pasca putusan MK dilakukan perubahan pada PKPU nomor 10 tahun 2024 bahwa eh, threshold pencalonan itu disesuaikan dengan disejajarkan dengan threshold pencalonan calon perseorangan atau calon independen. Ya, ini Bapak Ibu bisa melihat 10% untuk 2 juta jiwa, 8,5% untuk 2 sampai 6 juta jiwa dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi eh, logika ambang batas kepala daerah ini sendiri perlu kita pahami bahwa sama dengan logika ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena pada dasarnya sistem pemerintahan yang ada di daerah itu juga menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Sedangkan pemilu nasional legislatif itu berbeda tahapan atau tidak serentak dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak serentak, tidak ada keserentakan sehingga memerlukan yang namanya eh, ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah. Tujuannya sama adalah untuk memastikan kepala daerah memiliki dukungan di DPRD. Kemudian kalau kita melihat putusan MK nomor 60 tahun 2024, pembatasan terhadap partai di luar DPRD itu adalah dinyatakan inkonstitusional. Karena pada dasarnya eh, alternatif 25% dari akumulasi perolehan suara sah, kalau kita melihat putusan nomor 5 tahun 2005, itu diarahkan atau diperuntukkan bagi partai-partai di luar DPRD. Artinya perolehan suara sah itu dimiliki oleh partai-partai yang berada di luar DPRD. Tetapi kita bisa melihat juga threshold itu disetarakan kepada eh, ambang batas pencalonan calon independen. Kemudian kita bisa melihat beberapa peluang dan tantangan ya. Eh, Akibat perubahan atau penghapusan threshold baik di pemilu maupun di pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah meminimalisir terjadinya calon tunggal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga di kepala daerah. Meskipun kita tahu kayaknya kalau di Pacitan itu belum pernah terjadi calon tunggal ya, pasti 2 calon pada setiap pilkada. Kemudian eh, meskipun ada positifnya, yakni adalah meminimalisir terjadinya calon tunggal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi ada dampak negatifnya, yakni, atau mungkin bukan dampak negatif, kita sebutkan sebagai tantangan, yakni dengan dihapusnya batasan tersebut, akan memunculkan pasangan calon yang terlalu banyak, karena setiap partai politik itu dimungkinkan bisa mencalonkan calonnya, baik itu kepala daerah dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, hal ini mempengaruhi
tentunya mempengaruhi tahapan pemilu, khususnya juga mempengaruhi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Perlu mungkin nanti bisa ditambahkan datanya oleh teman-teman dari rekan-rekan Bawaslu atau eh, yang terlibat dalam sengketa hasil pilkada atau pemilu. Mahkamah Konstitusi itu memiliki keterbatasan waktu dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada, sedangkan em, perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu ratusan. Sedangkan kita tahu Mahkamah Konstitusi itu memiliki keterbatasan, yakni hanya 9 hakim dan semua perkara itu harus disidangkan secara pleno. Artinya terdapat keterbatasan fisik maupun mekanisme di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan terhadap sengketa hasil pemilu dan pilkada di Mahkamah Konstitusi, sehingga akan mempengaruhi juga yang namanya keadilan substansial terhadap sengketa hasil pilkada maupun pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan persoalan yang ketiga adalah yang menjadi pertanyaan bersama adalah apakah perolehan suara sah nasional yang diperoleh oleh partai politik itu selaras atau seimbang dengan ambang batas pencalonan calon independen atau perseorangan dalam pilkada. Kalau kita lihat eh, partai politik itu memang melakukan pemilu untuk memperoleh suara sah, tujuannya adalah untuk memperoleh kursi di DPRD. Sedangkan kalau perseorangan itu kan mengumpulkan KTP dan syarat-syarat administratif lainnya, itu memiliki kesulitan yang lebih besar eh, daripada partai politik, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kemudian secara keadilan ini adil bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai calon independen dengan tolok ukur yang disamakan dengan partai politik. Sedangkan partai politik memiliki em, institusi atau kapasitas atau infrastruktur politik yang lebih memadai dibandingkan dengan calon perseorangan atau independen. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan tawaran solusi. Secara pribadi atau beberapa kajian sebelumnya saya mengusulkan bahwa perlu adanya membedakan eh, ambang batas berdasarkan perolehan suara sah bagi partai politik dengan ambang batas calon perseorangan atau independen. Karena bagaimanapun entitas partai politik dengan perseorangan atau independen itu adalah dua hal yang berbeda. Dan yang kedua adalah kita perlu melakukan penataan pemilu menjadi pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Jadi pemilu itu perlu diserentakkan secara nasional, yaitu terdiri dari DPR, DPD, dan juga presiden. Itu pemilu nasional. Kemudian keserentakan pemilu yang selanjutnya itu baru pemilu daerah atau lokal. Artinya DPRD dan juga kepala daerah itu dilakukan pemilihan secara serentak. Hal ini tujuannya adalah untuk menghasilkan kutel efek atau kita memastikan bahwa kepala daerah itu memiliki dukungan di DPRD. Karena dengan kotel efek ini ada kecenderungan ketika kita memilih kepala daerahnya atau kita memilih eksekutifnya, akan ada kecenderungan untuk memilih anggota legislatif yang sejalan atau selaras dengan calon eksekutif tersebut. Sehingga divided government atau pemerintahan yang terpisah atau kepala daerah yang tidak memperoleh dukungan oleh DPRD dan tidak memperoleh dukungan oleh DPRD itu diminimalisir. Dan yang keempat adalah desentralisasi partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Nah, ini menjadi anomali ya. Karena kalau kita lihat dalam praktiknya mungkin eh, terkait dengan surat persetujuan atau rekomendasi partai politik gitu, untuk mencalonkan kepala daerahnya itu dalam praktiknya selalu bergantung pada ketua umum partai politik di nasional, di tingkat nasional. Mungkin Bapak Ibu sekalian tanpa saya menyebutkan nama sudah mengetahui praktiknya ya, baik di Pacitan sendiri maupun di kabupaten-kabupaten lain atau juga di provinsi-provinsi lain, sehingga konstelasi politik eh, di daerah itu sangat ditentukan oleh tokoh nasional yang sebenarnya mungkin tidak mengetahui atau memahami bagaimana konstelasi politik yang ada di daerah. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya mungkin akan kita dalami atau kita perdalam melalui sesi diskusi tanya jawab bersama. Saya kembalikan waktu kepada moderator, Mas Sahrul.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Torik untuk paparan materinya. Mungkin dari peserta kalau ada yang mau berdiskusi atau mau ditanyakan, monggo silahkan. Boten usah sungkan-sungkan. Pokoknya takon has pokoknya. Mungkin saya mulai Mas Asrul ya, Nggih, monggo Bapak Nur. biar untuk pemantik teman-teman juga. Siap. Jadi tadi banyak yang disinggung terkait dengan PT dan juga ambang batas pilkada. Coba kita juga harus diskusikan terkait dengan misalkan PT ini pres presidensial threshold ini kita diskusikan misalkan dampaknya terhadap kita, terutama yang berada di lapangan itu seperti apa. Karena dengan PT dihapus ini tentunya ke depan akan banyak calon-calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan. Karena tidak ada, bahkan juga nanti partai-partai kecil juga diuntungkan terkait dengan itu. Ya memang mungkin kalau tadi disinggung terkait dengan sengketa memang akan kewalahan nantinya akhirnya dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu itu. Karena banyaknya pasangan calon, terutama sengketanya juga akan menjadi banyak. Tapi kita lihat pengalaman kemarin dengan berbagai banyak masalah di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pemilu dan pilkada. Bahkan pilkada kemarin, Mahkamah Konstitusi melakukan sidang secara panel, saking banyaknya. Jadi 9 hakim itu dibagi 3 kalau nggak salah dulu itu. Ya kebetulan Pacitan memang tidak ada sengketa saat itu. Dan memang belum ada sejarahnya terkait dengan Pacitan ini ada sengketa. Dari panel-panel itu mereka dari Mahkamah Konstitusi mungkin ini sebagai solusi dari mereka. Saking banyaknya jumlah sehingga mereka membuat panel seperti itu. Jadi teman-teman saya harapkan ini juga bisa menjadi diskusi kita bersama. Kalau misalkan tadi disinggung juga banyak hal terkait dengan tantangannya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Jadi diskusi ini tidak melulu harus menang, tapi juga yang tidak tahu bisa ditanyakan. Yang lain dipersilakan. Nah, Mas Harun ini. Terima kasih Mas Nur. Monggo yang peserta yang lain baik dari Panwascam maupun dari Karang Taruna dan dari KNPI, jika ada yang ingin ditanyakan untuk didiskusikan, silahkan, tidak usah Mas Harun, sungkan. Mas Harun. Mas Harun resen. Mas Harun, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya pada narasumber terkait dengan presidensial threshold ini. Sebetulnya menurut seorang ahli yang pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi, pernah juga berpendapat pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini adalah pasal yang paling banyak diuji sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi. Nah, sebegitu panjangnya urusan presidensial threshold ini, menurut narasumber bagaimana kenapa kok presidensial threshold ini hari ini baru diputus untuk
untuk apa? Untuk tidak ada presidential threshold gitu. Kenapa kok tidak dari awal-awal pasal ini diujikan itu kemudian apa tadi istilahnya eh, tidak diputus begitu nih. Mungkin begitu saja yang bisa saya tanyakan sementara. Terima kasih. Kalau boleh nanti juga mau izin menyambung, Mas Ya, Fasrul. nuwun sewu, Mas narasumber ini satu-satu dulu apa langsung semua enaknya? Mohon Saya izin. mengikuti mawon satu-satu gitu nopo-nopo langsung Oh, semua. satu-satu dia ya, berarti ya. Nggih. Berarti untuk Mas Syahrul terkait dengan presidential threshold itu kan yang dipermasalahkan kan pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sampai 32 kali penolakan di MK dan baru diputuskan tahun 2025. Bila menurut narasumber bagaimana dan kenapa ini PT ini baru diputuskan tahun 2025? Monggo mungkin bisa dibantu menjawab Mas Storik. Nggih. Baik, terima kasih Mas Arul dan juga Mas Syahrul atas pertanyaannya. Sebenarnya eh, saya mau berangkat dulu dari kecacatan logika terkait dengan presidensial threshold ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, presidensial threshold atau threshold dalam teori politik dan juga pemilu itu di berbagai negara manapun itu sebenarnya adalah ambang batas eh, keterpilihan seorang calon untuk menduduki jabatan publik. Kalau di sini kita presiden dan juga kepala daerah. Tetapi yang salah di Indonesia adalah itu bukan menjadi ambang batas keterpilihan, tapi dijadikan ambang batas pencalonan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Harusnya threshold itu adalah minimal saya mendapatkan suara berapa untuk saya bisa menjadi presiden. Nah, itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Dasar kita, yakni untuk menjadi presiden paling tidak minimal mendapatkan perolehan suara sah nasional itu 50% plus 1. Dan, dan demikian juga di kepala daerah. Tetapi kemudian eh, Indonesia menerapkan satu logika yang keliru atau mungkin cacat lah menurut saya tentang presidensial threshold itu dengan menjadikan ambang batas pencalonan. Nah, kecacatan ini kemudian didasari pada untuk memastikan presiden itu memiliki dukungan di parlemen. Tetapi sejak di 2014 atau paling tidak sejak 2019 pemilu di 2019 threshold-nya itu didasari pada hasil pemilu sebelumnya. Jadi hasil pemilu 2014 kursi-kursi DPR di 2014 yang dihasilkan di 2015 atau pemilu 2015 itu dijadikan tolok ukur atau hitungan untuk pencalonan kepala presiden dan wakil presiden di 2019. Nah, itu kan ada suatu paradok ya atau lucu lah. Bagaimana mungkin kita mau masuk suatu wahana hiburan atau kita masuk Pantai Teleng Ria ya, masuk Pantai Teleng Ria dengan tiket yang sudah kadaluarsa. Nah, seharusnya kan hasil pemilu yang sebelumnya untuk hasil pemilu sebelumnya, bukan hasil pemilu yang akan datang. Nah, hal ini yang menjadi kecacatan logika tersebut. Tetapi Mahkamah Konstitusi di 2019 itu masih kekeh dengan presidensial threshold itu adalah sebagai suatu open legal policy atau kebebasan bagi presiden dan juga DPR untuk mengatur berapa ambang batasnya, mekanismenya seperti apa, itu kebebasan presiden dan DPR. Nah, akhirnya kan ada semacam tawar-menawar politik atau pertimbangan-pertimbangan politik yang kemudian mengatur presidensial threshold sedemikian rupa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kemudian kok Mahkamah Konstitusi baru memutus atau menyatakan presidensial threshold itu inkonstitusional di 2024 kemarin? Nah, jawabannya adalah karena Mahkamah Konstitusi karena dalam eh, pemohon dalam permohonannya itu yaitu terdiri dari Enika, Arsel dan juga beberapa orang lainnya itu memberikan perbandingan hasil apakah
pemilu sebelumnya, komposisi dari pemilu sebelumnya atau hasil dari pemilu sebelumnya yang terwujud dalam kursi di DPR itu layak untuk digunakan sebagai dasar dukungan terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, ternyata mereka teman-teman dari pemohon itu berhasil membuktikan bahwa terjadi pergeseran perolehan partai politik kursi partai politik di DPR pada pemilu 2019 dan juga 2024. Sehingga hasil 2024 seharusnya itu tidak bisa atau layak atau tidak layak untuk sebagai dasar pencalonan di 2029. Karena terjadi perbedaan komposisi dukungan. Sehingga yang awalnya presidensial threshold itu untuk memastikan presiden itu memiliki dukungan dari DPR. Nah, dengan perbedaan hasil atau perbedaan kursi yang diperoleh di 2019 dan di 2024, maka Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa kepastian presiden memperoleh dukungan oleh DPR itu tidak ada karena terjadi perbedaan hasil di 2019 dan di 2024. Mungkin demikian, Mas Syahrun. Kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi itu baru memutus presidensial threshold tidak lagi open legal policy. Artinya apa? Menurut Mahkamah Konstitusi, ketika eh, pemilu eksekutif dan juga legislatif itu dilaksanakan secara serentak, maka seharusnya tidak perlu yang namanya presidensial threshold. Demikian, Mas. Mungkin dari saya itu jawaban singkatnya ya. Mas Syahrun sudah bisa dipahami dan diterima, Nun Sewu? Siap. Sudah Mas Asrul. Ya, Terima kasih. terima kasih Mas Torik. Untuk Mbak Fitri, monggo. Sebelumnya. Sebentar Mas, dekat musola masih komat. Oke. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar nggih? Alhamdulillah jelas. Nggih. Perkenalkan saya Fitri dari Panwascam Donorojo. Terkait kita ingin diskusi saja ya, entah nanti nyambungnya kemana, tapi ada beberapa poin yang bisa saya ambil dari pemaparan yang diberikan oleh narasumber tadi terkait dengan presidensial threshold. Yang pertama adalah penghapusan akan memberikan peluang partai terverifikasi ya, asal partai terverifikasi, maka partai bisa mengajukan calon sehingga memunculkan banyak opsi yang lebih untuk memilih kita sebagai pemilih untuk memilih calon presiden seperti itu. Dan itu akan menimbulkan kerancuan juga bagi pemilih untuk memilih dan menimbang mana pilihan atau calon presiden yang akan dipilih. Padahal dinamika sosial kita, apalagi generasi penerus kita, itu saat ini lebih cenderung yang penting adalah populer. Jadi bisa saja nanti calon presiden yang terpilih itu hanyalah orang-orang yang populer, akan tetapi secara kapasitas dan kualitas itu tidak memadai. Bisa saja hal-hal seperti itu terjadi. Maka dari itu akan diperlukan keterlibatan dan juga andil besar dari partai politik untuk melakukan kaderisasi. Sedangkan saat ini yang kalau kita lihat itu generasi penerus itu cenderung apatis untuk melirik atau ikut berpolitik. Saya rasa kok seperti itu, hanya pandangan kami sebagai warga umum ya. Dan presidensial threshold ini seolah seperti demokrasi yang terkurung sebenarnya oleh kekuasaan atau kekuatan politik tertentu. Jadi ketika pemilihan presiden ini kan kita berada pada pesta demokrasi yang sebebas-bebasnya. Akan tetapi dengan adanya presidensial threshold ini justru seolah kekuasaan itu sudah ter-DP gitu loh. Jadi kursi presiden itu sudah ter-DP oleh partai-partai yang memiliki presidensial threshold atau ambang batas yang sudah besar dari partainya. Jadi memang saya rasa benar apabila presidensial threshold ini harus dihapuskan. Jadi ini bisa membentuk demokrasi kita bahwa terbarukan, selalu terbarukan, dan Indonesia selalu belajar untuk menjadi negara yang demokratis, bukan demokratis yang setengah-setengah begitu ya, dengan adanya presidensial threshold ini. Dan selanjutnya, menurut saya pribadi, yang poin selanjutnya adalah presiden terpilih bisa saja dengan dihapuskannya presidensial threshold atau ambang batas ini, presiden yang terpilih bisa saja akan kesulitan menjalin harmonisasi eksekutif atau legislatif karena
eh, dua pihak ini, eksekutif maupun legislatif, itu harusnya saling mendukung dan bekerja sama dalam menentukan kebijakan. Tapi jika dilihat yang sekarang ini ya, antara DPR dan Presiden, itu ada yang belum, ada yang oposisi, ada yang apa itu namanya, yang pro, seperti itu Kak, sepertinya agak susah. Nah, dari dinamika-dinamika masalah yang muncul, maka yang kami sebagai ekspanwas ya, itu lebih ke bagaimana nantinya peraturan itu akan dibentuk, atau peraturan baru semacam apakah nanti yang akan dibentuk, yang akan dihasilkan, sehingga bisa membentengi dan memberikan pagar supaya pemilihan presiden, pemilihan atau pemilu dan pilkada itu nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan terlebih kami yang dulu Ekspanwas sebagai pengawas itu adalah kunci atau basis apa itu pemelihara pelaksana perundangan. Itu nanti pasti akan mempunyai tugas yang teramat berat. Maka dari itu, jika peraturan perundangan atau kepemilunya itu diganti atau ada perubahan, maka rekrutmen dari pengawas atau penyelenggara pemilu itu juga harus diperhatikan. Karena dari badan pengawas atau penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc, itu tentu saja tidak melulu mereka mengikuti tentang politik. Jadi bisa saja mereka ketinggalan informasi, misinformasi, dan lain sebagainya. Maka perlu dibentuklah pengawas atau penyelenggara pemilu yang sedemikian rupa, yang solid, dan itu diperlukan waktu yang tidak singkat. Dan juga berkaca dari pengalaman yang kemarin, beberapa peraturan bahkan menetas menjelang coblosan, itu juga saya rasa luar biasa sekali untuk kita yang ada di lapangan untuk menerapkan dan bagaimana supaya pelanggaran-pelanggaran itu tidak tercipta. Saya rasa seperti itu dari saya. Bagus, akan tetapi kita mungkin akan lebih menyukai jika ada diskusi-diskusi selanjutnya, terlebih jika nanti sudah muncul peraturan pembaruan peraturan perundangan setelah pasca dihapusnya presidensial threshold ini. Sekian, Bapak. Terima kasih Mbak Fitri. Monggo Mas Torek untuk ditanggapi. Ada 3 pertanyaan. Penghapusan yang memberikan peluang partai terverifikasi, partai yang memimpin partai baru atau partai kecil atau partai yang dukungannya minimal, dan terkurungnya demokrasi oleh partai politik tertentu yang mempunyai banyak kursi di parlemen, dan kesulitan presiden terpilih yang mungkin kesulitan menjalin harmonisasi eksekutif dan legislatif karena mungkin perbedaan kebijakan yang harus ditempuh. Monggo Mas Torek untuk Ya, ditanggapi. ya terima kasih Mbak Fitri. Saya sebagian banyak bagian yang sepakat ya dengan Mbak Fitri terkait dengan pendapatnya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan demokrasi kita itu seakan-akan terkungkung atau eh, kita tuh dipaksa untuk memilih calon yang sudah tersedia gitu, tanpa ketersediaan alternatif calon-calon yang lain. Sehingga sebenarnya menjadi persoalan itu adalah bukan bukan eh, masyarakat yang kemudian tidak, kalau saya berpandangan begini, bukan masyarakat yang kemudian tidak eh, senang atau tidak memiliki interest atau ketertarikan kepada keterlibatan dalam demokrasi melalui pemilu, tetapi sebenarnya karena keterbatasan calon itu yang kemudian membuat masyarakat itu akan cenderung apatis atau tidak peduli terhadap pelaksanaan pemilu. Karena sopo-sopo yang jadi mungkin ya paling iku-iku wae orang-orangnya kayak gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan eh, ketika ketika presidensial threshold itu kemudian dihapuskan, maka akan membuat presiden atau kepala daerah mungkin ya, ya dalam hal ini presiden itu kemudian kesulitan menjalin harmonisasi atau hubungan yang harmonis dengan DPR atau legislatif. Nah, kebetulan kemarin saya di Aslesi itu tadi yang disinggung oleh Mas Asrul itu di Jogja kemarin saya baru mempresentasikan hasil tulisan saya itu berkaitan dengan pola pengisian dan reshuffle kabinet di era SBY, Jokowi, dan Prabowo. Ini saya langsung saja ke kesimpulan ya. Di, nah, ternyata
zaman SBY dan Jokowi itu di kesimpulan aja. Nah, di zaman SBY dan Jokowi itu eh, presiden itu akan cenderung menggunakan jabatan kabinet atau jabatan menteri itu untuk meraih dukungan terhadap anggota DPR. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menempatkan pimpinan atau pengurus partai politik itu dalam kabinet. Jadi salah satu strategi bagi presiden untuk menjalin hubungan yang harmonis atau mendapat dukungan dari DPR adalah dengan cara menempatkan pimpinan partai politik dalam kabinet. Mungkin kita bisa ambil beberapa contoh ya. Ada Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar di kabinet sebagai menteri, Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri juga di kabinet Pak Jokowi kemarin. Bahkan di akhir-akhir itu Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu juga dimasukkan di dalam kabinet. Dan kemudian terjadi pergeseran dari yang awalnya Partai Demokrat itu kritis terhadap pemerintahan Jokowi, bahkan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi berusaha melakukan kudeta melalui kepala stafnya, kemudian isu tersebut menghilang ketika ketua umumnya itu menjadi menteri di kabinet Jokowi. Nah, itu kan eh, salah satu manuver atau cara-cara ternyata bagaimana presiden itu menjalin hubungan yang harmonis kepada anggota DPR. Nah, jadi kalau tadi misalkan Mbak Fitri eh, presiden akan kesulitan menjalin hubungan yang harmonis dengan DPR. Nah, saya rasa itu tidak akan terjadi ya, karena presiden itu memiliki semacam presidensial tool atau alat kepresidenan sebagai nilai tawar bagaimana kemudian anggota DPR itu akan mendukung itu. Bahkan mungkin Mbak Fitri akan melihat, ini saya sebutkan beberapa fakta ya, dalam pemerintahan Pak Jokowi terakhir, 5 tahun terakhir itu, 10 tahun terakhir lah. Eh, Coba Mbak Fitri perhatikan bahwa beberapa undang-undang yang merupakan kepentingan dari pemerintah, kepentingan-kepentingan dari presiden, itu rata-rata diajukan oleh DPR. Sebagai contoh, sebagai contoh adalah Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK yang kemudian KPK berada di bawah presiden, itu kan diusulkan oleh DPR. Perubahan Undang-Undang KPK itu yang pertama. Yang kedua, di akhir kemarin Undang-Undang terkait dengan Kementerian Negara, yang jumlah kementerian negara itu yang awalnya dibatasi 34 menjadi sekarang itu tidak terbatas. Jadi presiden itu pengen bangun tidur atau baru dari toilet kepikiran, oh, aku pengen kementerian ini nih, gitu. Presiden bisa gitu. Karena tidak ada batasan lagi jumlah kementerian gitu. Nah, itu juga diusulkan oleh DPR, bukan dari pemerintah. Sedangkan kalau kita tahu eh, usulan rancangan undang-undang itu bisa dari presiden dan juga bisa dari eh, DPR. Artinya apa? Ketika presiden memiliki kebutuhan terkait dengan pemerintahannya bisa mengusulkan rancangan undang-undang, DPR ketika memiliki urgensi terhadap suatu peraturan bisa mengusulkan suatu undang-undang. Tetapi pada praktiknya adalah DPR itu akhirnya semacam menjadi proksi atau sebagai agen selundupan untuk mengusulkan kepentingan-kepentingan presiden melalui rancangan undang-undang. Demikian. Nah, itu eh, realita hubungan antara presiden dan DPR. Jadi ke depan mungkin saya juga eh, terkait dengan apa tadi statement Mbak Fitri yang presiden itu kesulitan untuk membangun hubungan yang harmonis, saya rasa tidak, justru akan semakin harmonis mungkin ke depannya gitu. Tapi sebenarnya yang eh, saya tekankan di sini seharusnya antara oposisi dan posisi, antara pendukung pemerintah dan bukan pendukung pemerintah itu seharusnya proporsional dan seimbang ya. Tidak baik ketika pemerintah memiliki dukungan yang terlalu besar, karena pada akhirnya perwakilan kita DPR itu hanya menjadi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu. Jadi pemerintah kebijakannya salah nanti akan diamini atau dinyatakan benar oleh DPR. Yang seharusnya DPR itu menyatakan ini benar atau salah, kan seharusnya begitu. Tidak semuanya diiyakan dan tidak semuanya ditolak gitu. Tapi kecenderungannya kalau pemerintah memiliki koalisi yang terlalu besar, maka pemerintah itu akan serta-merta, presiden itu akan serta-merta memiliki kebijakan atau keinginan yang mungkin menciderai masyarakat atau bertentangan dengan masyarakat, itu akan diamini atau dilegitimasi aja oleh DPR. Mungkin demikian eh, tanggapan dari saya. Pun Mbak Fitri sudah bisa diterima mungkin.
jawaban dari narasumber? Ya, insya Allah bisa diterima. Karena tadi pemahaman saya masih sedikit terkotakkan ya, antara legislatif dan eksekutif itu dua badan yang seharusnya berbeda dan mandiri gitu loh. Tapi saya juga lupa bahwasanya seringkali bahwa pasukan dari eksekutif atau presiden itu juga berisi dari partai politik juga. Jadi mereka kan saling tawan gitu loh. Jadi punya apa ya? Istilahnya punya bargaining position gitu. Jadi mau mentai presiden sendiri juga nggak bisa karena pasukan atau bahkan ketua umumnya jadi menteri atau menolak mentah-mentah juga nggak bisa. Ya ya ya, saya jadi ingat. Baik, makasih itu saja dulu Mas. Semoga nanti Terima kasih, peraturan Mbak. muncul besok bisa lebih apa ya tertata supaya penyelenggara bergeraknya juga lebih maksimal. Amin. Terima kasih Mbak Fitri. Mungkin ada peserta lain yang mau menanyakan, monggo. Boleh. Oke, Pak Denny. Masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini kita bisa diskusikan di acara diskusi ini. Pertanyaan saya pada narasumber bahwa kita tahu bahwa parliamentary threshold, presiden threshold ini sudah dihapus ambang batasnya. Artinya kan berarti pengusulannya tidak ada pembatasan. Kalau 20-25% kemarin itu ada pembatasan, sekarang tidak ada pembatasan. Artinya bahwa kemudian yang sempat saya dengar tadi tidak menyinggung terkait dengan parliamentary threshold-nya. Apakah kemudian kalau di 2024 itu kan ada 8 partai politik yang lolos di parliamentary threshold, berarti di 2029 kemarin besok itu dari 8 partai itu yang bisa mengusulkan atau seperti apa? Mungkin sedikit penjelasan. Terus kemudian dari parlemen presidensi threshold yang dihapus ambang batasnya ini, artinya kan memang salah satu tantangannya kan akan banyak calon. Kan? Kalau basisnya itu adalah parliamentary threshold yang lolos 2024, berarti minimal maksimal ada 8 calon. Kalau saya menyimpulkannya. Artinya dari putusan MK ini apakah kemudian dari narasumber perlukah ada pembatasan atau kenaikan dari parliamentary threshold atau memang malah dihapus juga? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ambang batas yang dihapus ini, kok seakan-akan ini untuk yang calon independen syaratnya kan cukup berat sekali. Artinya kayak calon independen ini susah untuk kemudian menembus jadi calon karena kan persyaratannya cukup banyak. Artinya kalau secara pilihan ya hanya diserahkan pada partai. Padahal kan kita tahu bahwa masyarakat turunnya tingkat partisipasi bukan karena masyarakat ini tidak memilih, tapi karena memang calonnya yang tidak pas oleh mereka. Artinya tidak adakah yang kemudian calon-calon independen ini yang kemudian dirangsang untuk bisa muncul yang bisa mengakomodir dari masyarakat. Secara pandangan dari narasumber seperti apa? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Monggo Mas Torik. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Bagus sekali ya, dan sangat menarik. Yang pertama yang ingin saya koreksi ini Pak Denny, pencalonan presiden dan wakil presiden ke depan itu berdasarkan partai politik peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu itu adalah partai-partai yang telah lolos verifikasi, yang telah melalui tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, verifikasi, dan kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi bukan partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR. Artinya mungkin partai-partai seperti, ya mohon maaf saya menyebutkan beberapa partai politik yang tidak termasuk di DPR sekarang seperti PSI, Perindo, PBB, dan partai-partai politik lainnya yang kemungkinan besok itu bisa menjadi peserta pemilu. Mereka tuh memiliki hak untuk mencalonkan diri mencalonkan calon presiden dan calon wakil presidennya. Demikian. Jadi kalau tadi kemudian Pak Dery mengkalkulasi mungkin ada 8 calon, justru saya mengkalkulasi mungkin ada lebih dari 8 calon, bisa 10 dan bisa
berapapun sesuai dengan berapa jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Tetapi kalau saya mengutip ini ya, mengutip Profesor Lili Romri. Beliau pakar politik, pakar ilmu politik. Jadi pencalonan eh, calon pejabat dalam kontestasi demokrasi itu didasari pada dua hal, yakni yang pertama electoral support, yang kedua adalah political support. Nah, electoral support itu adalah bagaimana seorang calon itu dikenal luas atau peluang kemudian dia itu dipilih oleh masyarakat. Jadi nggak mungkin partai politik itu akan mencalonkan calonnya kalau calonnya itu tidak memiliki populisme atau eh, popularitas yang tinggi di masyarakat sehingga dia tidak mungkin dipilih gitu. Dan yang kedua adalah political support. Nah, political support ini adalah dari partai politik. Jadi saya rasa walaupun ada banyak ada banyak partai politik yang bisa mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, tetapi saya rasa juga tidak sebanyak itu karena partai politik pasti akan hitung-hitung untung dan ruginya ketika bagaimana mungkin mencalonkan presiden dan wakil presiden tapi itu jelas tidak menang. Itu kan partai politik memiliki kalkulasi tersendiri. Nah, itu yang pertama, Pak Denny. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan eh, calon independen. Nah, berkaitan dengan calon independen, ya saya sepakat dengan Pak Denny adalah calon independen itu syaratnya sekarang semakin sulit. Bukan calon independennya yang syaratnya ditingkatkan, tetapi syarat pesaing dari calon independen, yaitu partai politik, itu yang syaratnya direndahkan, diturunkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, persyaratan bagi calon independen itu sebenarnya ditetapkan lebih rendah daripada calon partai politik. Hal itu karena calon calon independen itu tentu tidak memiliki infrastruktur atau tidak memiliki bekal sekuat partai politik, sehingga syaratnya harus direndahkan. Nah, jadi semacam ada eh, affirmative action atau kebijakan pengecualian bagi calon independen syaratnya direndahkan. Tetapi eh, putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir menurut saya itu juga cukup agak keliru karena menyamakan syarat bagi partai politik, calon partai politik dan juga calon independen di pilkada. Nah, itu menurut saya keliru. Seharusnya partai politik itu syaratnya tetap 20% dan juga 25% suara sah nasional. Jadi kalau mau menggunakan suara sah nasional itu harusnya tetap 25% karena kan dia udah dapat gitu. Sedangkan calon independen ini yang harus cari-cari suara, cari-cari dukungan itu ya cukup 10%, cukup 7% dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah DPT. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya sepakat saya sebenarnya sepakat ya eh, calon independen atau presidensial threshold itu kemudian dibuka seluas-luasnya atau threshold itu justru dihilangkan karena coba kita lihat gejala yang ada di Pacitan mungkin ya. Setiap mau ada pemilihan bupati itu calon bupati itu kan bannernya itu tersebar di mana-mana. Calon bannernya itu tersebar di mana-mana. Tapi uniknya adalah semua banner itu warnanya sama. Nah, jadi seakan-akan masyarakat itu tidak diberikan kesempatan untuk memilih calon terbaiknya. Yang diberikan kesempatan adalah ya partai itu tadi yang kemudian calon-calon itu apa namanya bergaining di dalam partai politik, sedangkan masyarakat tidak tahu bagaimana kemudian partai politik memutuskan oh ini calon saya, oh ini calon saya. Sedangkan mungkin ada beberapa calon yang sebenarnya masyarakat itu lebih ngeh atau lebih sepakat atau memiliki gimana ya hubungan emosional yang lebih dekat, tapi kemudian tidak dicalonkan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Mungkin demikian Pak Denny tanggapan dari saya. Meskipun Pak Denny sudah cukup jelas, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, apa namanya? Terima kasih atas jawabannya. Artinya kan ketika pemilu besok di 2029 itu memang apa namanya calon-calon yang bisa dihasilkan itu partai-partai yang sudah lolos verifikasi. Tapi kan kita tahu bahwa apa namanya kayak calon-calon yang masuk parliamentary threshold itu kan tidak dilakukan verifikasi secara faktual. Jadi verifikasinya kan hanya sebagai verifikasi administrasi. Kalau saya lihat dari slide-nya tadi. Artinya sebenarnya sudah terkunci kalau verifikasi administrasi aja. Karena tidak dapat verifikasi faktual.
Kemudian khususnya memang di verifikasi faktual mungkin tadi disampaikan bahwa juga dari apa namanya ajuan dari parliamentary presiden dari adalah rekan-rekan di luar konteks, cuman saya ingin pendapat saja dari narasumber sejauh mana sebenarnya hak politik masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat kasusnya itu adalah banyak yang kemudian masyarakat yang tercatut sebagai anggota partai politik tetapi tidak bisa membuktikan dirinya. Jadi apa namanya untuk secara prosesnya itu susah. Ya. Itu mungkin di luar konteks, tapi mungkin bisa kita diberikan tanggapan sebentar. Terima kasih. Cukup dari saya. Ya Pak Denny, terima kasih. Monggo Mas Torik untuk hak politik masyarakat yang tercatut digunakan untuk dukungan partai politik. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Asrul dan juga Pak Denny. Sebenarnya terkait dengan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, ada verifikasi administratif dan juga verifikasi faktual. Ini juga karena putusan Mahkamah Konstitusi ya. Saya juga kurang sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Gini, sebenarnya ini menarik kalau misalkan kita buat semacam diskusi tersendiri gitu, khusus terkait dengan verifikasi partai politik. Itu kita nanti mengajak dengan siapa dari teman-teman KPU mungkin praktiknya bagaimana kalau di Pacitan atau mungkin di provinsi itu bagaimana. Tapi sedikit saya menanggapi dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Denny. Jadi benar, saya sepakat dengan Bapak, seharusnya partai politik itu baik yang sudah di parlemen maupun yang di luar parlemen itu dua-duanya terus melakukan verifikasi faktual. Karena kalau kita lihat di undang-undang dan juga di putusan Mahkamah Konstitusi itu diatur kalau misalkan sudah di parlemen itu tidak perlu verifikasi faktual gitu. Jadi kalau misalkan misalkan partai, ya saya sebut contoh ya mungkin Partai PAN itu di DPR RI itu memiliki perwakilan di sana. Tetapi mungkin di beberapa kabupaten itu tidak memiliki perwakilan. Nah, artinya kan antara di pusat dan di daerah itu kan berbeda secara dukungan. Nah, seharusnya tidak ada alasan kemudian kalau sudah masuk di nasional nggak perlu verifikasi faktual. Karena kan baik di nasional dan di daerah itu kan berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah partai politik itu adalah suatu badan atau entitas yang sangat eh, fluid, sangat dinamis gitu ya. Jadi bisa jadi keanggotaannya itu berubah-ubah, bisa jadi partisipasi publiknya itu berubah-ubah, bisa jadi juga eh, tempat tempat atau kantor partainya itu berubah-ubah. Sebagai contoh kayak misalkan di Jogja. Di Jogja dulu kantor DPW PAN itu menggunakan rumahnya Pak Amin Rais. Tapi kemudian ketika Pak Amin Rais itu keluar dari PAN dan punya partai sendiri, partai PAN itu berpindah kantornya, nggak pakai di rumahnya Pak Amin Rais lagi. Nah ini kan eh, sangat dinamis ya partai politik itu ya, sehingga itu perlu yang namanya verifikasi faktual. Nah praktiknya gimana? Praktiknya ternyata KPU itu ternyata dalam PKPU-nya itu memiliki semacam mekanisme untuk melakukan verifikasi faktual jika terjadi beberapa hal. Misalkan ada satu KTP atau keanggotaan ganda antara partai A dan partai B. Nah, itu akhirnya KPU itu melakukan verifikasi secara faktual. Meskipun itu dalam PKPU-nya meskipun itu dalam kerangka verifikasi administratif. Gitu. Misalkan ada Partai Demokrat atau Partai Golkar, itu kan eh, ternyata memiliki anggota yang sama. Nah, itu ternyata dilakukan semacam verifikasi faktual, tapi dalam kerangka verifikasi administratif di dalam PKPU itu. Nanti kita perlu diskusi secara lanjut sebenarnya Pak Denny ini dengan teman-teman dari KPU. Nah, terkait dengan hak politik masyarakat yang KTP-nya itu dicatut, sebenarnya KPU sendiri itu kalau tidak salah itu sudah memiliki kanal ya, atau memiliki link di dalam websitenya itu, kemudian untuk mengecek apakah KTP kita dengan kita memasukkan eh, nomor NIK, nomor NIK dalam KTP itu kita bisa lihat apakah nama kita itu kemudian dicatut atau tidak di ini
pendaftaran partai politik atau di partai politik tertentu begitu. Begitu Pak Denny, terkait hak politiknya sebenarnya ya eh, hanya itu sebenarnya mekanisme yang saya ketahui sependek sependek yang saya ketahui terkait dengan bagaimana ketika KTP seseorang itu dicatut. Jadi kita bisa melaporkan ke KPU. Demikian Pak Denny. Terima kasih, Mas Torik. Pak Denny, pripun sudah puas dengan jawaban dari narasumber? Iya, Mas. Gimana Mas Arul? Pripun untuk jawaban narasumber sudah bisa memuaskan pertanyaan jenengan apa dereng? Jadi gini Pak, realitanya bahwa kemudian ketika nama seseorang itu tercatat di partai politik itu kan hanya KPU itu mekanismenya itu dilakukan hanya pada saat kegiatan verifikasi partai politik. Artinya pasca verifikasi partai politik ketika kemudian kasus yang kita temui itu melaporkan itu ke KPU, KPU langsung menyampaikan bahwa itu adalah hak partai politik. Artinya tidak bisa dari KPU itu kemudian berubah bahwa dia tercatat atau tercatat sebagai partai politik padahal dia tidak menjadi anggota partai politik. Nah, politik ini kan agak susah. Contoh misalkan kita di Panwasam ketika nama kita tercatat ya sudah kita tidak bisa daftar di Panwasam. Artinya ada kerugian yang dimiliki seseorang ketika dia tercatat sebagai partai politik. Seperti itu. Itu di lapangan yang kita tahu seperti itu hanya ini aja masukan gambarannya di lapangannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Asrul. Ya Pak Denny, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk penghapusan nama yang tercatat di Sipol sendiri. Memang benar KPU tidak bisa menghapus, yang bisa menghapus partai politik. Dan itu tadi saya juga sama Mas Nur berkomunikasi sama Pak Agus bahwa KPU akan selalu meninggalkan jejak digital. Jadi ketika ada aduan masyarakat yang namanya tercatat di Sipol, Pak Agus akan langsung memforward ke partai politik yang bersangkutan untuk meminta nama tersebut dihapus. Ngoten Pak Denny. Oke, masuk. Mungkin ada pertanyaan lain? Yeah? Mas Asrul masuk dulu ya. Jadi terkait dengan Sipol ini, memang kami sudah koordinasi dengan KPU. Bahwasanya secara umum yang bisa menghapus itu adalah partai politik. Jadi misalkan mau tes P3K, PNS, dan lain sebagainya, dan tercantum di Sipol, silahkan datang ke partai politik. Cuman memang pasca pemilu ini, karena memang partai politik itu mungkin secara anggotanya itu ada yang sukarela dan lain sebagainya, mungkin agak susah seperti itu. Makanya memang ada surat edaran dari KPU RI dan kita juga sudah melakukan koordinasi terkait dengan ini. Ini ada namanya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Jadi pasca pemilu ini ada namanya pemutakhiran data partai politik. Ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tercantum di partai politik padahal dia sebenarnya tidak mau ikut partai politik. Nah, ini sebenarnya juga sama yang aktif dari partai politik itu sendiri. Cuman karena ini adalah surat edaran yang memang harus dikoordinasikan oleh KPU dengan partai politik, artinya lebih ada penekanan kepada partai politik terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini. Mungkin itu masukannya, Mas Asrul. Terima kasih Mas Nur. Mungkin Pak Denny lebih jelas ya dari penjelasan dari Pak Koordif Hukum tadi. Mas Asrul, izin mau menanggapi sedikit. Siap. Ya ini mungkin saya agak-agak provokatif ya. Mungkin kalau misalkan ada masyarakat yang tahu-tahu namanya itu dicatat oleh partai politik gitu, jadi anggotanya gitu bisa diajukan gugatan keperdataan aja ya, di perbuatan melawan hukum gitu. Karena kan perbuatan melawan hukum itu kan ada 4 unsurnya. Yang pertama melawan hukum itu eh, baik melanggar undang-undang, peraturan maupun kesusilaan dan lain sebagainya itu. Dan yang kedua terjadi kesalahan, itu kan ada kesalahan. Dan yang ketiga adalah kerugian yang terutama. Jadi semisal saya mau daftar CPNS gitu, tahu-tahu ditolak berkas saya karena ternyata KTP saya itu anggota partai gitu, kan nggak boleh itu daftar CPNS. Nah itu kan ada kerugian secara pribadi di saya. Dan yang keempat adalah hubungan sebab akibat. Jadi menurut saya masyarakat kalau misalkan ini
mau agak unik sedikit atau agak memiliki langkah berani gitu bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan itu dengan tergugatnya adalah partai politik tersebut misalkan itu salah satu cara yang bisa ditempuh menurut saya gitu. Tapi itu pilihan terakhir kalau misalkan secara administratif bisa diperbaiki ya lebih baik diperbaiki secara administratif saja. Mungkin demikian Mas Asri. Ya, terima solutif kasih. itu. Solutif nanti yang laris ini Mas Fahmi sama Mas Yoga. Ikut apa Ya, enggak orang ini? jadi kuasa hukum nanti Mas Fahmi sama Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Torik, Mas Nur. Ada pertanyaan lain mungkin? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup nanti saya kembalikan ke Mas Nur atau ke narasumber untuk menutup. Monggo, mumpung narasumber wong pinter nih, Pak dosen. Kalau tidak ada mungkin cukup, Mas. Oh cukup, ngoten. Pripun Mas Nur ditutup sakniki napa kula teng MC napa teng jenengan riyen? Langsung MC Oke, ditutup. siap. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, narasumber, pimpinan. Mohon maaf jika saya dalam memandu acara ada kesalahan atau kekeliruan atau kurang lebihnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Asrul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat penghapusan presidental threshold dan permasalahan ambang batas pilkada dan peluang dan tantangan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Sebelum acara diakhiri akan ditutup langsung oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Pacitan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur MPD, dipersilahkan. Ya, baik Mbak Sinta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Hormati pimpinan seluruh Kabupaten Pacitan, Kasubag, serta kesekretariatan yang saya banggakan, dan juga narasumber yang saya hormati, peserta yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah menginjak di akhir acara, dan saya pikir diskusinya juga cukup cair, cuman karena keterbatasan waktu memang kita adakan agak sore karena memang tadi banyak agenda, sehingga mungkin banyak hal yang memang sebenarnya perlu kita bahas, tetapi juga mungkin
narasumbernya juga senang untuk berdiskusi dengan kita, sehingga mengusulkan kembali ada tindak lanjut terkait dengan diskusi ini. Saya berharap ke depan juga akan semakin aktif diskusi. Juga mengusulkan ada diskusi lain, mungkin Mbak Fitri juga bisa menjadi narasumber nanti, misalkan ke kelompok perempuan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta. Banyak hal yang sudah kita bahas tadi, mulai dihapusnya PT sampai ambang batas pilkada. Bahwa ternyata banyak juga yang memang sepakat dan tidak sepakat terkait dengan PT. Kita juga harus melihat dampaknya terhadap kita, terutama di lapangan, bagaimana seperti itu. Dan juga ambang batas pilkada, bahwa apakah sebenarnya ambang batas pilkada ini juga sebenarnya harus dihapus atau tidak. Tadi juga sudah banyak yang kita bahas terkait dengan itu. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin, acara diskusi rutin Divisi Hukum seri pertama saya nyatakan ditutup. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon maaf. Kami dari Bawaslu, bila ada kekurangan terkait dengan acara ini mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sun. Saya izin live Mas Nur. Ya, terima kasih Mas Tarik ya. Ya, sama-sama Mas Nur. Bapak Ya. Ibu sekalian, saya mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu yang masih bergabung di chat untuk mengisi link di link evaluasi di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman KNPI Kartar. Oke, Pak Nur, sama-sama. Sama-sama Mas Nur. Linknya mana, Mbak? Linknya di chat. Linknya di kolom chat. Ini teman-teman Panwascam reuniannya online ya? Ya.